Ya, teman-teman, kita bertemu lagi ya, tapi bukan dalam rangka review ya, review buku yang saya kemarin review, tapi ini selingan aja ya teman-teman. Kita bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrawa. Ya, baik. Sebelumnya Sampurasun, salam Nusantara, salam sejahtera, Rahayu ya. Baik, mungkin kita sering mendengar ya istilah kata dari Bhinneka Tunggal Ika yang pada dasarnya itu tercantum dalam lambang Garuda Indonesia ya, yang di sebuah pita yang dicengkram sama kaki Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi teman-teman ya, saya akan bercerita tentang teman saya yang bercerita kepada saya. Dia itu punya seorang, anggaplah guru spiritual ya. Nah, yang guru spiritualnya itu adalah seorang ibu-ibu atau wanita ya. Ya, teman saya ini anggaplah namanya Udin ya. Jadi dia bercerita ke saya gini, Lur katanya gitu kan, sebenarnya katanya kalau kita tahu kelanjutan dari Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya kita itu sudah makrifat katanya gitu. Maksudnya katanya gimana? Jadi seharusnya itu ada kelanjutannya itu dari kata Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Terus apa kelanjutannya kata saya kan? Katanya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrawa gitu kan. Jadi maksud dari Bhinneka Tunggal Ika itu, jadi kata teman saya berbeda tapi satu tujuan katanya gitu kan, atau satu pemahaman lah dan segala macamnya. Tapi kalau udah secara harfiahnya itu Bhinneka itu berbeda-beda, tunggal itu satu, Ika itu ya, itu. Jadi yang itu. Jadi tidak disebutkan apa yang itu yang jelas itulah. Tapi dalam pemahaman orang banyak ini, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda tapi satu tujuan gitu kan, satu pemikiran atau segala macam lah yang berbentuk selaras gitu ya teman-teman. Nah, yang disebut Tan Hana dan Dharma Mangrawa itu tiada kebenaran yang mendua katanya gitu ya teman-teman. Kalau kata teman saya, sebentar ya. Jadi kalau secara harfiahnya ini apa namanya, Tan Hana dan Dharma Mangrawa itu adalah Tan itu tidak, Hana itu ada, terus Mangrawa itu yang dapat dihancurkan. Itu secara harfiahnya atau ya teman-teman. Kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini pertama atau hasil karya dari emputan tular ya teman-teman.
yang hidup di zaman tahun 1400-an. Itu hidupnya di zaman kerajaan Majapahit, persisnya pada zaman Hayam Wuruk gitu ya teman-teman. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu yang saya tadi bilang itu kan berbeda-beda tapi satu tujuan kan. Nah, dalam kelanjutannya ini Tanhana Dharma Marwa, tidak ada kebenaran yang mendua, atau tidak ada kebenaran, atau kebenaran adalah kebenaran itu sendiri gitu teman-teman. Jadi memang teman-teman ya, kalau kita melihat dari uh, kalimat ini memang cocok diterapkan di sebuah negara ya, yang berbeda-beda, uh, karakternya, sukunya, bahasanya, agamanya ya, dan macam-macam lah, yang apalagi di Indonesia kan berbagai macam suku. Jadi kita perlu kebijaksanaan di sini itu dibentengi dengan ya ini Bhinneka Tunggal Ika ya, dengan kelanjutannya Tanhana Dharma Manowa. Jadi ketika kebenaran itu hanya yang itu yang tidak mendua, ya itulah kebenarannya teman-teman. Berbeda-beda tapi satu, atau satu tujuan, satu pemikiran. Walaupun jalannya berbeda, sukunya berbeda, agamanya berbeda, tapi tujuannya satu ya, itu yang Maha Kuasa atau kebenaran atau suatu kebaikan ya. Jika kita tahu ya bahwa di negara kita atau di dunia itu bermacam-macam nama ya, bermacam-macam penyebutan tentang nama yang Maha Kuasa. Ada yang namanya A, B, C dan lain-lain lah. Saya tidak mau menyebutkan namanya ya teman-teman. Adapun yang khusus kepercayaan lokal itu bahkan tidak memberi nama ya kepada Tuhan itu. Cuma dia menyebutkan tentang sifat-sifatnya ya. Tapi namun demikian ya teman-teman, yang membedakan itu hanyalah nama ya. Nama yang diberikan manusia untuk menandai sesuatu. Memberikan namanya juga itu tergantung bahasa yang dimiliki suku-suku tersebut ya, atau bangsa tersebut. Tapi pada dasarnya ini, kalau namanya ini dihilangkan atau tanpa nama, itu akan sama saja ya teman-teman, yaitu yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Jadi terkadang kita ini terjebak di sebuah nama ya, terus kita mengedepankan ego, merasa nama itu yang paling baik, paling benar, paling segalanya, paling maha untuk mereka yang meyakini ya. Bahkan mendiskreditkan nama-nama selain nama yang mereka yakini ya, menyalahkan. Disitulah kadang manusia itu terjebak ya teman-teman. Padahal
ada kelanjutannya, tanhana dharma mangarua, yaitu kebenaran adalah kebenaran itu sendiri atau kebenaran yang tidak mendua ya teman-teman. Jika itu masih bisa dibagi dua atau dibagi tiga dan seterusnya, apalagi banyak, berarti itu bukan kebenaran ya teman-teman. Karena kebenaran itu ya satu, kebenaran ya kebenaran itu sendiri, tidak bisa mendua. Jika kita hilangkan namanya ya itulah kebenaran yang sejati ya teman-teman. Jika sesuatu yang masih bisa dalam tanda kutip ya teman-teman ditafsirkan apapun itu, berarti itu belum mencapai sifatnya kesejatian atau kebenaran sejati ya. Karena kita tahu yang berkembang sekarang di setiap keyakinan itu banyak, saya nggak menyebutkan satu atau tidak mengarah ke satu keyakinan ya teman-teman. Banyak yang masih terjebak dalam penafsiran ya. Penafsiran A seperti ini, penghasilan best ini akhirnya membuat suatu komunitas yang menafsirkan ini, membuat satu komunitas yang merasa penafsirannya itu yang paling benar. Mungkin semua hampir merata ya. Agama itu berbagai macam sub dari agama tersebut ya, atau golongan atau komunitas dari agama tersebut. Jadi kata teman saya itu begitu teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah bisa mendalami atau mengartikan makna dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa itu, berarti kita sudah bisa mengartikan tentang suatu yang disebut kesejatian ya. Kita akan bijaksana dalam segala macam, dalam lingkungan apapun, dalam perbedaan kita akan bijaksana ya, tidak merasa ego sendiri dengan keyakinan kita. Jadi itu teman ya, Bhinneka Tunggal Ika itu memang sangat luar biasa ya kalau kita cermati, kalau kita hayati ya, dengan sambungan yang saya tadi bilang itu Tanhana Dharma Mangarwa ya. Jadi berbeda-beda satu tujuan daripada kebenaran yang sebenar-benarnya. Tak ada lagi sifatnya menyalahkan, karena kita sudah tahu tentang kesejatiannya ya. Kesejatian dari suatu yang tidak bisa diduakan teman-teman. Karena secara tidak langsung kalau kita menganggap Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang lain, walaupun itu sifatnya di sebatas nama, berarti kita sudah menganggap Tuhan itu tidak satu ya. Nah, sementara Tuhan itu tidak bisa diduakan ya. Hilangkan dulu namanya. Jangan terjebak sama nama ya teman-teman. Hilangkan dulu namanya. Itulah kebenaran sejati. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada waktu dan kesempatan nanti saya sambung lagi ya teman-teman. Sampurasun, salam Nusantara, salam Rahayu.